Hai adik-adik, senang bertemu dengan kalian lagi. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru. Sebentar, kami mau mempelajari ayat hafalan yang baru. Terangi akal budi kami Tuhan, dalam nama Yesus. Semua katakan, amin. Hari ini adalah hari yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena hari ini kita akan mempelajari ayat hafalan yang baru dengan cara memperagakannya. Adik-adik sudah siap? Sebelumnya, coba kakak tes dulu ya. 2 ayat yang sudah kita hafalkan, apa saja ya? Kita hafalkan sama-sama yuk. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah takutku kepada Tuhan, sebab Tuhan memeliharaku. Yang kedua, 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Sebab kasih setianya selama-lamanya. Wah, hebat ya kalian semua. Allah memberikan kalian kemampuan yang begitu hebat. Sudah siap untuk menghafalkan ayat yang baru? Ada yang tahu ini apa? Ini daun palem. Tahukah kamu, di Alkitab ada orang banyak yang berkumpul di sebuah jalan. Mereka melambai-lambaikan daun palem dan ranting pohon. Mereka melakukan itu karena mereka bersukacita. Orang-orang yang banyak itu sedang memberi pujian kepada seseorang yang istimewa. Oh, rupanya Yesus sedang lewat di situ. Mereka mengeluh-elukan Yesus di situ. Mereka meneriakan, Hosana, Hosana, Hosana. Tahukah kamu, kata Hosana sebenarnya berarti minta tolong, tolong, tolong. Nah, tapi kata Hosana kemudian berubah menjadi kata yang artinya pertolongan itu sudah datang. Contohnya, Kakak aus, kakak mau minum ah. Kok susah ya, tolongin dong. Sini. Wah, ini. Terima kasih. Segarnya. Nah, itulah arti Hosana. Dari teriakan minta tolong menjadi sukacita karena pertolongan itu sudah datang. Oke, jadi setiap kali kakak melambai-lambaikan daun dan rantingnya
kita semua teriak apa? Hosana. 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 Peragaan yang kedua. Nah, sekarang kakak mengarahkan tangan seperti ini. Kira-kira kakak ini ngapain ya? Ada yang tahu? Rupanya ini adalah tanda bahwa seseorang sedang memberkati. Jadi, setiap kali kakak memperagakan gerakan ini, kita semua bilang diberkati. 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 Diberkati itu artinya dipilih, ditunjuk, diberi kepercayaan. Yesus adalah anak yang diberkati oleh Bapaknya untuk melakukan tugas yang sangat penting. Peragaan yang ketiga. Sekarang, siapa yang tahu kakak sedang membentuk gerakan apa? Siapa yang tahu artinya? Biasanya kita menyanyi, memakai gerakan ini juga. Ini artinya Yesus. Kenapa Yesus dilambangkan dengan gerakan seperti itu? Karena saat disalib, tangan Yesus dipaku, disalib. Jadi, tanda ini adalah untuk mengingat bahwa di tangan Yesus pernah ada paku yang ditancapkan karena Yesus sayang kamu dan kakak. Yesus. 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 Peragaan keempat. Nah, gerakan kaki ini seperti kalau ada orang yang datang ya. Jadi, setiap kali kita melihat kakak berjalan di tempat seperti ini, kita semua bilang datang. Tapi ditambah kata yang, menjadi yang datang. Kita ulangi ya. Yang datang. Sekali lagi. Yang datang. Wow. Peragaan kelima. Kakak mengibaskan jubah ungunya. Kamu tahu kenapa warnanya ungu? Zaman dahulu, warna ungu dipakai sebagai warna yang melambangkan kebesaran atau kemuliaan. Warna ungu juga biasanya dipakai sebagai jubah untuk raja-raja. Nah, jadi setiap kali kakak mengibaskan kain ungunya seperti ini, kita semua bilang apa? Raja. Ya, betul. Kita semua bilang raja. Tapi kita tambah sedikit ya. Kita tambah sebagai, menjadi sebagai raja. Kita ulangi, sebagai raja.
Sekali lagi ya, sebagai raja. Wah, kita sudah setengah jalan menghafalnya. Coba kita ulangi dari awal ya gerakannya. Hosana, diberkatilah Yesus yang datang sebagai raja. Kita ulangi ya gerakannya. Hosana, diberkatilah Yesus yang datang sebagai raja. Sekali lagi. Hosana, diberkatilah Yesus yang datang sebagai raja. Peragaan yang keenam. Sekarang, kalau ada kakak yang memperagakan gerakan seperti ini, kita semua bilang dalam, dalam, dalam. Peragaan yang ketujuh. Wah, kita sudah sampai di kata terakhir untuk ayat ini. Kalau kamu melihat kakak menggerakkan tangan ke atas seperti ini, artinya adalah nama Tuhan. Tangan yang terbuka ke atas seperti ini, seperti mengarah kepada Tuhan. Setiap kali kakak mengarahkan tangan ke atas seperti ini, kita semua bilang apa? Nama Tuhan. Kita ulangi ya. Nama Tuhan. Sekali lagi. Nama Tuhan. Nah, sekarang ayo kita merangkai semua kata-kata tadi bersama-sama dengan gerakan. Hosana, diberkatilah Yesus yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Sekali lagi. Hosana, diberkatilah Yesus yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Sekali lagi. Hosana, diberkatilah Yesus yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Dengan alamatnya ya. Lukas 19 ayat 38. Hosana, diberkatilah Yesus yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Kita ulangi ya. Hosana, diberkatilah Yesus yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Sekali lagi. Hosana, diberkatilah Yesus yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Wah, kamu semua hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Apakah adik-adik mau menjadikan Yesus raja atas hidup adik-adik?
Yang mau, angkat tangannya ya. Taruh tangan di dada kalian. Ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadilah Raja dalam hidupku. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang Tuhan Yesus bertahta dalam hidup kita. Jadi, bukan kehendak, keinginan kita, tapi kehendak Yesus yang terjadi dalam hidup kita. Adik-adik, tolong dihafalin ayat hafalannya ya. Kalau udah hafal, Mama Papa tolong direkam dan dikirim ke grup Jupiter. Mari berdoa. Tuhan, diberkatilah Engkau yang datang sebagai Raja. Engkau satu-satunya Raja segala raja. Engkau Raja yang hebat. Terima kasih Tuhan, kami mempunyai Allah Raja seperti Engkau. Dalam nama Yesus. Amin.